Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala Rasulil Amin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan nikmat, sehingga dengan kesempatan ini kita masih berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yang di tempat yang barakah ini, dalam rangka untuk selalu menghidupkan syiar-syiar Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik berupa milad syahadah a'immatul ma'sumin alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pada malam hari ini, akhir daripada bulan Safar, merupakan syahadah dari Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam, imam ke-8 bagi madhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, khususan madhab Ja'fari Syi'atu Isna Asyariyah. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, pertama-tama telah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya kepadanya kita minta syafaat, dan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita nanti meminta syafaat, meminta pertolongan di yaumil hisab, hari kiamat, di mana pada saat itu seluruh manusia akan menangis dikarenakan kurangnya bekal amal baik. Namun dengan barokah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta ahlul baitnya, maka manusia pada saat itu akan mendapatkan keberuntungan. Maka dari itu kita perlu mensyukuri nikmat kumpul seperti ini. Hanya dengan acara-acara seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan segan untuk memberikan kita syafaat nanti fi yaumil hisab, fi yaumil qiyamah. Dan yang ketiga yang saya hormati, para habaib, Al-Habib Muhammad bin Alwi Abu Fatim, dan juga Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, dan juga para habaib yang lainnya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan yang kedua yang saya hormati, asatidz, yaitu Al-Ustaz Muhammad Ahmad Rafiq, yang saya juga hormati. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, kita alhamdulillah dalam kurun waktu setahun kita selalu dipenuhi dengan munasabah baik berupa milad, kelahiran maupun syahadah. Yang pada malam hari ini adalah syahadah daripada imam kita yang ke-8, yaitu Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam. Dan kita perlu mensyukuri itu semua. Naam,
Asatidz telah banyak menyampaikan tentang Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Namun tak salahnya apabila kita menyegarkan kembali, merefresh kembali siapa Imam Ali Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Mungkin beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Dzulqa'dah kalau nggak salah, saya pernah mengisi juga tentang Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam Ibn Musa Al-Kazim dilahirkan pada bulan Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 11 bulan Dzulqa'dah pada tahun 148 Hijriyah. Dilahirkan dari seorang ibu yang mulia, dari rahim yang mulia, yaitu ibunda dari Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Dan beliau memiliki seorang ayah yang juga seorang a'immatul ma'sumin yang sangat mulia, yaitu Al-Imam Musa Al-Kazim alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ali Ar-Ridha, salah satu sebutannya yaitu Ar-Ridha yang kita kenal, dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah dan wafatnya dan dikubur ada di kota Mashhad kalau sekarang, yaitu ada di negara Iran yang mulia. Beliau hidupnya selama 55 tahun. Masa kepemimpinannya dalam menjabat keimamahan dari Allah Subhanahu wa taala selama 20 tahun. Berarti beliau umur sekitar 35 tahun baru beliau menjabat sebagai seorang imam atau pemimpin kaum muslimin pada saat itu, atau khalifatullah wa hujjatullah 'alal ardh. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, saya ingin menyampaikan 5 poin pada malam hari ini, yaitu yang pertama barusan tentang sekelumit tentang biografi nubdzah an hayatil Imam Ar-Ridha alaihi salam, sekelumit tentang sekilas pandang tentang cerita tentang Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, poin kedua, suatu saat Al-Imam Ali Ar-Ridha ini dipanggil oleh pemerintahan Abbasiyah yang pada saat itu adalah Al-Ma'mun Al-Abbasi, dipanggil dari Madinah untuk menuju Khurasan pada saat itu, dipaksa. Dalam rangka apa? Itu kedua. Dan poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Al-Imam Ali Ar-Ridha dikenal dengan apa di zaman? Itu yang ketiga. Yang keempat, Al-Imam Ali Ar-Ridha kenapa kok dipaksa oleh Ma'mun? Ada rahasia apa di situ? Itu yang terakhir. Pertama, tentang sejarah Al-Imam Ali Ar-Ridha telah saya sampaikan sekilas. Yang kedua sekarang, talab wa amara al-Ma'mun al-Abbasi liyukriyahu ala qubuli wilayati ahli. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada suatu ketika Ma'mun al-Abbasi ini memerintahkan ajudannya, memerintahkan penggawa-penggawanya menuju Madinah untuk menyampaikan kepada Imam Ali Ar-Ridha untuk pergi dari Madinah menuju Khurasan atau Mashhad pada sekarang, Khurasan pada saat itu. Dalam rangka apa? Ma'mun ini menyuruh Imam Ali Ridha menuju ke sana. Pertama, dalam rangka Imam Ali Ridha ingin diangkat menjadi seorang khalifah. Apa tujuannya Ma'mun? Nah, diutuslah utusan Ma'mun ke Madinah untuk menyampaikan kepada Imam Ali Ar-Ridha, sehingga Imam Ali Ar-Ridha melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mashhad. Dalam perjalanannya dari Madinah ke Naisabur,
Imam Ali Ar-Ridha ini pada poin ketiga disambut dengan gagap gembira, dengan riang gembira oleh masyarakat pada saat itu. Kenapa? Bahkan disebutkan dalam sejarah, orang yang menyambut ketika Imam Ali Ar-Ridha sudah mulai sampai ke wilayah Khurasan atau Nisabur, sudah memasuki wilayah Nisabur itu, para muhaddisin, para ulama itu menyambutnya dengan yang gembira. Pada saat itu Imam Ali Ar-Ridha mengendarai unta, yang mana di atas unta itu kan biasanya ada tempat itu. Imam Ali itu ada di sana. Ketika sampai di suatu tempat yang namanya Nisabur, Imam Ali itu disambut oleh muslimin pada saat itu, dan di antaranya mereka itu banyak para muhaddisin, para ulama disambut. Ya benar Rasulillah, kata mereka. Wahai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan ke kami sesuatu yang amat berharga, kata mereka. Lalu Al-Imam Ali Ar-Ridha menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis ini disebut hadis silsilatul zahabiyah, hadis yang silsilahnya mata rantai emas. Kenapa kok disebut dengan mata rantai emas? Karena hadis ini disampaikan dari ayahnya, yaitu Al-Imam Musa Al-Kadhim, ayahnya lagi yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ayah Imam Ja'far As-Shadiq yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir, dari Al-Imam Al-Baqir dari Al-Imam Sajjad alaihi salatu wasallam, dari Al-Imam Sajjad dari Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wasallam, dari Al-Imam Al-Husain dari Al-Imam Al-Hasan, sampai Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, dari Jibril, dari malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, sampai pada akhirnya itu anillahi azza wa jalla. Karena mata rantai penyampai hadis ini adalah orang-orang yang luar biasa, sehingga disebut dengan hadis silsilatul zahabiyah. Apa isi hadisnya? Isi hadisnya seperti ini. La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah hisni, maka ia masuk dalam perlindunganku. Faman dakhala hisni amina min azabi, apabila orang berucap la ilaha illallah lalu dilanjut dengan syahadatain Muhammad Rasulullah, maka orang itu masuk dalam perlindunganku. Apabila sudah masuk dalam perlindungan, maka ia akan aman dari jahanam, api neraka. Amin amin adabi, maka orang itu akan aman dari adabku. Lalu orang-orang pada saat itu sangat yang gembira, karena Imam Ali itu menyampaikan hadis silsilatul zahabiyah ini. Tapi ketika mereka para ulama, orang-orang yang menyambut Imam Ali itu pada saat itu sudah mulai beranjak dari tempatnya, Al-Imam Ali itu menyampaikan hal penting. Beliau berkata, bisyaratia, tapi dengan syarat, kata beliau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang mana itu adalah hisn dari Allah Subhanahu wa taala, pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melafazkan itu, orang yang mengucapkan hal itu, aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Bisyartiha, kata Imam Ali Ar-Ridha, tapi dengan syarat. Wa ana min syartiha, dan saya adalah masuk dalam kategori syarat itu. Maksudnya apa? Orang yang seperti yang disampaikan kemarin oleh Ustaz Muhsin Assegaf, hampir sama seperti itu. Orang yang berkata syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tanpa ada wilayah kepada a'immatul ma'sumin, maka hal itu akan sia-sia. Maka dari itu, kenapa Al-Imam Ali Ar-Ridha menyampaikan bisyaratiha? Karena pada saat itu ulama-ulama yang kumpul di tempat itu adalah
yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu madhabnya bukan madhab Ahlul Bait. Makanya dari itu Al-Imam Ali Ar-Ridha menyampaikan bisyarat tapi dengan syarat. Wa ana min syaratiha, saya salah satu syarat yang ada di dalam itu, yaitu tentang keimaman. Pentingnya seorang berwilayah kepada salah satu a'immatul ma'sumin alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama-ulama kita, di antaranya Syekh Saduq dalam kitabnya At-Tauhid, dan juga kitab keduanya dari Syekh Saduq adalah Amali As-Saduq, yang ketiga adalah Fi Ma'ani Al-Akhbar, dan yang ketiga adalah Fi Uyuni Al-Akhbar. Di itu ada kitabnya yang memuat tentang kata-kata untayan mutiara Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam. Dan juga yang meriwayatkan An-Naisaburi. Yang ketiga yang meriwayatkan At-Tabari Al-Amili. Yang selanjutnya adalah At-Tuzi, menyampaikan tentang keutamaan hadis silsilatul Dhahabi. Dan juga yang meriwayatkan hadis ini yang dari kalangan Ahlus Sunnah adalah Al-Qandazi, yang kedua Ahmad bin Hanbal, dan yang ketiga adalah Abu Salat Al-Hudawi. Naam ayyuhal ikhwal akhwat ala nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Barusan misi Al-Imam Ali Ar-Ridha ketika dipanggil oleh Ma'mun Al-Abbasi dari Madinah menuju Mashhad dengan membawa satu misi. Pertama itu menyampaikan tentang hadis, yang mana tentang hadisul qudsi, tentang tauhid. Hadis tersebut dalam matmunnya ada juga tauhid, pengesaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun pengesaan tersebut tidak akan berarti kalau tanpa wilayah imam terhadap a'immatul ma'sumin alaihi salatu wassalam. Dan yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan ayyuhal ikhwah, Imam Ali Ar-Ridha ini dikenal dengan apa sehingga Ma'mun mau memanggilnya, bahkan memanggilnya dengan paksa. Kalau tidak mau, ancamannya adalah pembunuhan. Dikenal dengan apa Imam Ali Ar-Ridha ini? Pertama, Al-Imam urifa inda ahli zamanihi. Pada zaman itu Al-Imam Ali Ar-Ridha dikenal pertama bizuhdi, orang yang paling zuhud pada saat itu. Yang kedua, wal ibadatu, orang yang ahli ibadah di zaman itu. Wal ihsanu lil mustad'afin, orang yang sangat peduli dan sangat berbaik hati terhadap orang yang lemah, orang yang tertindas, orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Itulah kelebihan Imam Ali Ar-Ridha yang dikenal pada saat itu. Yang kedua, beliau ushtuhira bi sa'ati ilmi, beliau sangat dikenal akan kealimannya, wa ma'arifihi, dan intelektualitasnya, sehingga dengan keilmuannya beliau bisa mengalahkan para cendekiawan agamawan pada saat itu, baik dari kalangan Nasara, Yahudi, Sabaiyah pada saat itu, atau orang-orang yang menyembah matahari pada saat itu. Inilah kenapa Ma'mun memanggil Al-Imam Ali Ar-Ridha dengan iming-iming ingin dijadikan pemimpin pada saat itu. Dan saya akan berusaha kupas. Nah, salah satu rahasia kenapa Imam Ali Ar-Ridha itu dipanggil ke Khurasan dengan cara paksa, kalau tidak mau ancamannya adalah dibunuh, mati, dan lain sebagainya. Beliau datang ke sana dengan iming-iming mau dijadikan khalifah pada saat itu. Meskipun nanti ada iskal, kenapa Imam Ali Ar-Ridha kok mau menerima? Padahal kepemimpinan
makmun itu tidak legal secara syariat. Kenapa kok masih mau menerima? Nah, akan dijawab. Sekarang, kenapa makmun kok mau menjadikan Imam Ali Ar-Ridho itu seorang pemimpin, menggantikan dirinya? Alasan yang pertama, berhubung Imam Ali Ar-Ridho itu dikenal dengan orang yang zuhud, yang mana orang yang zuhud itu akan berlepas diri dengan duniawi, maka pikirannya makmun, orang ini kalau mau menerima tentang dunia kepemimpinan menjadi seorang raja, maka ia akan terlena akan duniawi. Itu pancingannya makmun. Dan orang-orang akan menganggap bahwa Ali Ar-Ridho ini mata duitan atau tergila-gila dengan jabatan. Maka orang-orang akan berpikir seperti itu. Namun subhanallah, ketika Imam Ali Ar-Ridho menerima itu, beliau bertolak belakang dengan apa yang dianggapkan oleh makmum. Beliau tetap hidup sederhana meskipun menjadi seorang pemimpin pada saat itu, raja pada saat itu. Dan beliau tidak mau hidup bergelimangan harta. Ketika beliau puasa dan ingin berbuka puasa, beliau tidak mau berbuka puasa di dalam istana, akan tetapi berbuka puasa dengan para pelayan, orang-orang kaum miskin dan para penjaga-penjaga. Beliau tidak mau berbuka puasa dengan para pembesar-pembesar di kerajaan. Itulah kezuhudan yang ditampilkan, yang awalnya oleh makmun ingin menjadikan Imam Ali Ar-Ridho itu keluar dari zuhudnya, malah sebaliknya Imam Ali Ar-Ridho malah menampilkan kezuhudannya yang luar biasa. Yang kedua, Imam Ali Ar-Ridho dikenal dengan keadimannya. Dengan itu Ma'mun Al-Abbasi ingin menjebak Imam Ali Ar-Ridho dengan mendatangkan para cendekiawan dan ilmuwan bahkan kedokteran dan berdebat di istananya. Namun apa yang dilakukan oleh Imam Ali Ar-Ridho? Al-Imam Ali Ar-Ridho mampu menjawab semua pertanyaannya, dan bahkan mereka tidak mampu lagi bertanya terhadap Imam Ali Ar-Ridho. Saking jawaban Imam Ali Ar-Ridho luas, membuat mereka tidak mampu lagi untuk bertanya. Itulah kehebatan Imam Ali Ar-Ridho ketika ingin dilemahkan dari segi keilmuannya. Imam Ali Ar-Ridho dikenal juga dengan perbuatannya yang sangat peduli terhadap sesama, bahkan orang yang tertindas sekalipun. Dibuktikan oleh Imam Ali Ar-Ridho dengan apa? Dengan bergaul dengan orang-orang yang kelas bawah. Tidak mau bergaul dengan orang-orang yang pangeran lah kalau zaman sekarang pada saat itu. Itulah yang ditampilkan oleh Imam Ar-Ridho alaihi salatu wassalam. Imam Ar-Ridho dikenal dengan kezuhudannya, kealimannya, ibadahnya, terus kepeduliannya terhadap orang-orang yang di bawah. Yang selanjutnya, ayyuhal ikhwal akhwat, lalu ada pertanyaan seperti ini. Kalau kepemimpinan itu adalah sebuah hal yang sangat tercela atau tidak elok, tidak bagus bagi Imam Ali Ar-Ridho, kenapa Imam Ar-Ridho masih mau menerimanya? Sedangkan kita tahu bahwasanya Ma'mun Al-Abbasi itu dalam memimpin kaum muslimin itu tidak legal. Kenapa Imam Ali Ar-Ridho masih mau menerima hal itu? Sehingga kalau menerima seakan-akan Imam Ali Ar-Ridho itu membenarkan kepemimpinannya. Jawabannya adalah Imam Ali Ar-Ridho ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan tentang ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah Ahlul Bait alaihi salatu wassalam di dalam istana, di khalayak umum, di depan umum, bahkan di seluruh pemuka agama, bahkan di pemuka ulama muslim pada saat itu, yang mana pada saat itu adalah yang lebih dominan adalah min abna'il amma, dari selain Ahlul Bait alaihi salatu wassalam.
Pada saat itulah Imam Ali Ar-Ridho mengambil kesempatan dan menyampaikan tentang hikmah-hikmah Ahlul Bait, keutamaan-keutamaan Ahlul Bait pada saat itu. Dan yang kedua, Imam Ali Ar-Ridho ingin mematahkan dan ingin menyadarkan umat manusia pada saat itu bahwasannya akhlak beliau itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Sehingga ketika Imam Ali Ar-Ridho menjadi pemimpin pada saat itu, yang ditampilkan adalah kezuhudan Rasulullah SAW. Dan manusia pada saat itu sadar bahwasannya ternyata Ali Ar-Ridho adalah bukan sembarangan orang. Kezuhudannya tidak ada tandingannya. Yang ditampilkan kezuhudannya adalah kezuhudan Rasulullah SAW. Itulah misi Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam. Ada sebagian orang bahkan dari sebelah itu hal ini dijadikan iskal, dijadikan subhat. Kalau Imam Ali Ar-Ridho itu, kalau memang Ali Ar-Ridho itu adalah seorang maksum, seorang imam, kenapa kok masih mau menerima tawaran dari Harun Ar-Rasyid untuk menjadi seorang pemimpin? Dan jawabannya ini dijawab dalam sebuah kitab Uyun Akhbar Ar-Ridho dari Syekh Sadu, pengarangnya adalah Syekh Sadu, dari Tamim Al-Qurashi an abihi an Ahmad bin Ali Al-Ansari. Ahmad Ansari, Ali Al-Ansari ini berkata, Sa'altu Abbas Salti Al-Harawi. Beliau bertanya kepada Abbas Salt. Abbas Salt ini dari salah satu tempat namanya Al-Harawi, ada di daerah Afghanistan. Fakultu, lalu aku bertanya kepadanya, kaifa tabat nafsul Ma'mun bi qatlir ridho? Kenapa Ma'mun ini kok mau membunuh Ar-Ridho, sedangkan ia yang memanggilnya, bahkan dia menjadikannya pemimpin? Kenapa kok membunuh Al-Imam Ali Ar-Ridho? Jawabannya, karena Ma'mun Al-Abbasi gagal dalam misinya untuk menjatuhkan Imam Ali Ar-Ridho. Pertama, jebakannya memberikan kedudukan supaya kezuhudan Imam Ali Ar-Ridho itu redup, dan supaya manusia pada saat itu menganggap Imam Ali Ar-Ridho tergila-gila akan jabatan dan duniawi, gagal. Maka dari itu Ma'mun membunuh. Misi Ma'mun yang kedua, ingin menjatuhkan keilmuan Imam Ali Ar-Ridho dengan mengundang para cendekiawan. Namun Imam Ali Ar-Ridho mampu dengan ilmu ladunnya menjawab seluruh pertanyaannya, dan bahkan membuat para cendekiawan pada itu mati kutu di hadapan Imam Ali Ar-Ridho. Dan misinya Ma'mun ini gagal, sehingga Ma'mun membunuh Imam Ali Ar-Ridho. Padahal Ma'mun mengakui akan kemuliaannya, akan keutamaannya, namun tetap membunuh. Kenapa? Karena di situ ada hasad, ada iri dengki terhadap a'immatul ma'sumin alaihi salatu wassalam. Lalu yang kedua, wa ma ja'alahu lahu min wilayatil ahdi. Lalu kenapa Ma'mun ini masih mau menjadikan dia menjadi seorang putra mahkota, menjadi seorang pemimpin? Dijawab oleh Ali Al-Ansari, faqala innal ma'muna innama kana yukrimuhu wa yuhibbuhu lima'rifatihi wa bifadlihi. Yang kedua, wa ja'ala lahu wilayatal ahdi min ba'dihi liyaran nas annahu raghibud dunya. Ma'mun itu mengundang Imam Ali Ar-Ridho dari Madinah untuk menuju Khurasan, lalu menjadikannya seorang khalifah dengan iming-iming seperti itu. Pertama, hanya ingin citra baik Imam Ali Ar-Ridho itu cinta dunia, tujuannya ke sana. Dan supaya Imam Ali Ar-Ridho itu dikelabui dunia, dikalahkan dunia, hidupnya hanya untuk duniawi. Namun
Imam Ali Ridho tidak sebodoh itu. Imam Ali Ridho dengan kesuburannya, dengan kealimannya, dengan kearifannya mampu mengalahkan itu semua. Atas dasar inilah Ma'mun Al-Abbasi membunuh Imam Ali Ridho dengan diracun di istananya. Ayuhal ikhwal akhwat, saya baru berusaha mencuplik, berusaha meringkas kembali apa yang ingin saya sampaikan, bahwa orang yang hanya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun tidak mengikrarkan diri akan a'immatul ma'sumin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikrar pertamanya tidak sempurna sebagaimana disampaikan kemarin oleh Ustaz Muhsin Askia. Maka dari itu, ikrar yang ketiga itu adalah yang mana ikrar ini ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna masalah ahli baiti kasafinati Nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharqa. Sungguhnya ahlul baitku setelah saya meninggal dunia, kata Rasulullah, perumpamaannya seperti kasafinati Nuhin, bahtera Nabiullah Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka ia akan selamat, dan barang siapa yang berlepas diri atau keluar dari bahtera itu maka ia akan tenggelam. Jadi orang yang tidak mengambil keilmuannya dari jalur ahlul bait tidak akan sempurna. Dan telah saya sampaikan sebuah ayat yang ketika salah satu a'immah kita menafsirkan falyanzuril insanu ila ta'ami, maka lihatlah manusia itu dari mana ya makanan apa yang dimakan. Salah satu a'immah kita menafsirkan ayat ini adalah lihatlah manusia itu, pandanglah manusia itu dari mana ia mengambil keilmuannya, minna au min ghairina, dari kami ahlul bait, dari Rasulullah dan kami ahlul bait Rasulullah, atau dari selain kami ahlul bait Rasulullah. Itulah pentingnya silsilah akidah, silsilah keilmuan kita nyambung kepada Rasulullah melalui ahlul baitnya atau tidak. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Sungguh beruntung orang yang meninggikan suaranya dengan berselawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Ayo ikhwan, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu karamah Al-Imam Ali Ridho dan karamat-karamat a'immah lainnya banyak disampaikan oleh asatidz kita, dan banyak karamah tentang Al-Imam Ali Ridho apabila menziarahinya. Salah satu yang disampaikan oleh Ayatullah Al-Mudarrisi, salah satu bentuk karamahnya dari menziarahi Imam Ali Ridho, beliau berkata seperti ini, ibu saya sedang sakit sangat kronis, kata beliau. Bahkan dokter memvonisnya tidak mampu untuk mengobatinya, dan dokter memvonisnya insya Allah umurnya tidak akan lama, artinya sebentar. Namun dengan beliau mengistiqomahkan Bismillahirrahmanirrahim dijadikan wirid, ketika beliau menyampaikan seperti ini, beliau menyampaikan tentang keagungan Bismillahirrahmanirrahim dan menyampaikan kalamah Al-Imam Ali Ridho alaihi salatu wassalam. Beliau berkata seperti ini, barang siapa yang yakin dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana di dalamnya ada isim Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanur Rahim. Saya telah buktikan ketika ibu saya sakit, saya berziarah dan saya berkata Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keyakinan, dan saya minta barokahnya, barokah orang yang mulia ini, kata beliau.
Ibu saya yang telah divonis oleh dokter bahwasanya tidak bisa disembuhkan lagi dan umurnya tidak akan lama lagi, dengan izin Allah, dengan barokah bismillahirrahmanirrahim, dan dengan barokah orang yang mulia ini, saya bertawassul, dan alhamdulillah ketika saya pulang menuju rumah, ibu saya sembuh. Itu adalah salah satu barokah dan karamah dari a'immah kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan karamah dan barokah yang ada di makamnya Sayyidah Maksumah alaihi salatu wassalam. Ayyuhal ikhwal akhwat, saya ansahtu nafsi, saya nasihati diri saya pribadi. Saya sampaikan dari tadi jauh dari kata sempurna penyampaian saya. Saya sampaikan semua dari awal sampai akhir ini, semua saya alamatkan ke pribadi saya sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan itu tertanam dan tertancap dalam sanubari saya, dalam hati saya, sehingga ketika masuk ke dalam sanubari saya memberikan bekas, asar dan perbuatan saya sama terjemahannya seperti itu. Saya tidak dalam rangka ingin menasihati, namun apabila yang saya sampaikan ada baiknya, silahkan diambil dan berusaha diamalkan. Ayyuhal ikhwal akhwat, mari kita selalu mengambil ibrah dan selalu mengambil karamah, manfaat dari a'immah kita, dan jangan sampai lengah. Ayyuhal ikhwal akhwat, mungkin dari kita kadang ada malasnya. Saya pribadi kadang ada rasa malas untuk acara-acara maksumin seperti ini. Terlebih lagi mungkin ada sebagian dari kita ini memandang siapa yang menyampaikan, kan seperti itu kan. Malasnya kadang seperti itu. Salah satu faktornya seperti itu. Dan juga kadang faktor yang lainnya, dengan jarak yang jauh, dengan kendala cuaca yang ekstrim, kadang dingin, kadang angin, kadang panas dan sebagainya. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kita ini tidak peduli dan kurang terhadap kegiatan a'immatul ma'sumin. Dan juga kadang karena faktor urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Maka dari itu sering saya sampaikan, setiap orang pasti memiliki ujiannya masing-masing sesuai dengan profesi dan aktivitasnya. Maka dari itu ansahtu nafsi, saya nasihati saya pribadi, yuk kita semua lebih rutin lagi terhadap acara a'immatul ma'sumin alaihi salatu wassalam. Hanya dengan itu kita layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan lagi sebuah syair seperti ini. Lau kana al-'abdu ata bis-solihati ghadan. Sekiranya seorang hamba nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar setelah terjadinya kiamat. Lau kana al-'abdu ata bis-solihati ghadan. Orang itu datang di hari kiamat di padang mahsyar dengan seluruh amal perbuatan baiknya. Seakan-akan hamba ini ingin berbangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sekarang berdiri di hadapan Engkau ya Allah dengan seluruh amal perbuatan saya, dengan seluruh kebajikan yang saya pernah perbuat di dunia. Wa wadda kulla nabiyyin mursalin wa wasi. Dan saya telah baik dan telah tunduk terhadap seluruh para nabi dan wasi-wasinya. Wa shoma ma shoma shawwamun bila malab. Dan saya telah berpuasa layaknya orang ahli puasa. Wa qama ma qama qawwamun bila miladi. Bahkan saya ini ya Allah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kita bertanya sekarang, pernahkah kita tidak pernah meninggalkan sholat malamnya? Yang tahu jawabannya pribadi masing-masing. Orang ini berkata seperti itu kepada Allah. Wa qama qawwamun bila miladi. Ya Allah, saya ini tidak pernah absen untuk sholat malam. Bisa jadi saya ini adalah orang yang ahli sholat malam. Wa qama qawwamun bila miladi. Wa ghasa fil ma'munan minal badani. Bahkan saya ini ya Allah saking saktinya menyelam dalam lautan tanpa basah. Wa ta'ala fil jawi la ya'wi ila jabal. Bahkan saya ini bisa terbang
tanpa ada rasa takut sedikit pun jatuh ke bumi. Maka yaumul hasyri muntafian. Tapi itu semua nanti di hari kiamat. Seluruh amal baiknya yang dibangga-banggakan itu, karomah yang ia sampaikan dan bangga-banggakan, itu tidak ada manfaatnya. Maka yaumul hasyri muntafian illa bihubbi amiril mu'minina ali, kecuali orang itu cinta kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan berwilayah kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib beserta a'immatul ma'sumin. Maka apa yang disampaikan kemarin oleh Ustaz Muhsin itu sangat betul Pak Ustaz, cuman belum sampai ke tujuannya. Nah, saya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada sesuatu yang kurang, apabila penyampaiannya saya agak loyo, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin nuansanya bikin ngantuk dan lain sebagainya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.